Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Ya, alhamdulillah kita patut bersyukur kita masih diberi kehidupan, diberi keimanan, keislaman hingga saat ini. Ya, kita bertemu kembali di mata pelajaran akidah akhlak di kelas 7, masih di bab akidah Islam ya. Ya, hari ini kita belajar apa? Yuk kita lihat dulu. Kita hari ini akan belajar tentang iman, Islam, dan ihsan. Ini iman, Islam, dan ihsan itu seperti tiga tingkatan. Jadi kalau kita sering lihat itu musola atau masjid yang lama, bangunan lama itu terdiri dari 3 atap biasanya. Kalau kita sadar itu ada 3 atap. Katanya itu menggambarkan 3 hal itu, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Tapi apa sih iman, Islam, dan ihsan itu? Kita akan belajar bersama ya tentang 3 hal itu. Iman, ya, secara bahasa iman dari kata amana yu'minu imanan, yang berarti percaya. Jadi iman adalah kepercayaan atau percaya. Percaya pada apa? Ya, kita harus tahu bahwa iman di dalam Islam ada 6. Kalian pasti sudah tahu semua ya. Berikutnya, iman secara istilah yaitu imanu huwa tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalun bil arkan. Iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan atau perbuatan. Maka kita sebagai orang mukmin atau orang yang beriman, dikatakan kita sebagai mukmin atau beriman, maka kita harus membenarkan dengan hati. Hati kita itu sudah membenarkan bahwa iya, Tuhan saya itu Allah. Kitab yang saya imani adalah Al-Quran yang turun langsung dari Allah. Kemudian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan seterusnya, hari kiamat dan qada-qadar dan seterusnya. Kita harus percaya itu di dalam hati kita. Itu secara istilah. Dikatakan kita sebagai orang mukmin. Tidak hanya itu, tidak cukup dengan itu. Kita dengan hati iya, kita sudah beriman bahwa Allah itu Tuhan kita. Tidak cukup dengan itu, tapi harus dengan juga mengucapkan dengan lisan Allah dan zikir Allah. Kita mengucapkan dengan lisan, menyampaikan, oh iya, saya meyakini bahwa Allah adalah Tuhan saya dengan lisan. Saya ucapan kita kepada orang-orang bahwa saya percaya pada Allah dan lisan, itu juga menambah keimanan kita. Jadi selain dengan hati tadi bahwa kita percaya, yang kedua juga bahwa lisan kita juga meyakini, mengucapkan bahwa Allah adalah Tuhan kita, mengimani itu. Tapi tidak cukup hanya dengan pembenaran hati dan juga lisan, tapi juga dengan perbuatan. Mengimani, beriman kepada Allah. Ya, bahwa ada kata ittaqillah. Ya, bukan bermakna takut kepada Allah, tapi bersandar pada Allah. Misalnya nih, kita tidak punya uang. Kita berniat untuk mencuri, tapi kita gagal mencuri, maksudnya kita membatalkan niat kita untuk mencuri, itu bukan karena takut pada Allah, tapi karena kita bersandar pada Allah. Kita bersandar itu menyerahkan diri kepada Allah. Loh, kalau saya mencuri maka saya sudah menentang Allah. Saya sudah menentang Allah. Saya sudah tidak percaya kepada Allah. Kalau kita percaya, pasti kita yakin bahwa Allah akan memberikan rizki dari jalan manapun yang secara halal. Tidak mungkin Allah memberikan rizki kita dengan cara yang haram. Maka kita harus bersandar diri pada Allah. Apapun yang terjadi itu sudah kehendak Allah. Jika kita masih diberi kehidupan, maka pasti kita akan masih diberi rizki oleh Allah. Maka tidak perlu risau besok kita mau makan apa. Besok saya mau kerja apa ya. Itu nggak usah risau. Yang penting sekarang kita berusaha belajar dengan maksimal. Kalau sudah bekerja ya bekerja dengan baik.
maka rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Gitu. Yang penting kita sudah berusaha dulu dan yakin pada Allah. Jika kita masih diberi kehidupan, maka pasti akan ada rezeki untuk kita. Tidak mungkin tidak. Itu namanya sudah secara iman, secara perbuatan. Gitu ya. Jadi secara hati kita meyakini bahwa Allah adalah Tuhan kita dan lima iman yang lainnya. Secara lisan juga iya, kita mengucapkan itu, mengucapkan bahwa Allah, asyhadu an la ilaha illallah, saya menyaksikan bahwa Allah adalah Tuhan dan Rasul Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Secara lisan dan secara perbuatan tadi, menyerahkan diri kepada Allah, percaya secara utuh kepada Allah. Tidak perlu risau besok harus bagaimana, besok bagaimana, tugas kita besok bagaimana, pekerjaan kita besok bagaimana, masa depan kita besok bagaimana. Tidak perlu risau. Semua sudah ada yang mengatur. Allah sudah mengaturnya dengan rapi. Selagi kita masih diberi kehidupan, maka kita harus percaya bahwa rezeki kita pasti akan ada dengan cara yang halal, tidak dengan cara yang haram. Maka jangan pernah melakukan hal-hal yang buruk dengan atas dasar wah besok saya bagaimana, anak misalkan menjadi orang tua nanti, wah anak saya besok bagaimana ya sekolahnya, bayar dan seterusnya. Tidak perlu risau, tidak perlu risau, tidak perlu risau ya. Itu tentang keimanan. Maka tiga hal tadi ya, meyakini dalam hati, lalu mengucapkan dengan lisan, dan perbuatan kita harus mengamalkan keimanan 6 itu. Berikutnya, tingkatan iman itu ada 3. Kita di bagian mana ini? Yang pertama ada tingkatan mengenal, yang kedua ada tingkatan kesadaran, yang paling tinggi ada tingkatan hakul yakin. Tingkatan mengenal adalah artinya seseorang baru mengenal sesuatu yang diimani. Kita baru mengenal Allah, kita baru mengenal Al-Quran, kita baru mengenal Rasulullah, kita baru mengenal hari akhir, kita baru mengenal malaikat Allah, kita baru mengenal qadar dan seterusnya. Atau tingkatan yang kedua, tingkatan kesadaran, artinya iman seseorang sudah lebih tinggi karena sesuatu yang diimani disadari oleh alasan tertentu. Kita sudah sadar, oh Allah itu benar-benar ada. Kita yakin bahwa Allah itu benar ada dengan alasan tertentu. Oh, adanya bumi ini, adanya langit, adanya hujan, adanya angin dan seterusnya. Sudah ada alasan-alasan tertentu untuk kita mengimani itu, sudah pada tingkat kesadaran. Tingkat yang tertinggi adalah tingkat hakul yakin, artinya iman yang tertinggi. Seorang mengimani sesuatu tidak hanya mengetahui dengan alasan tertentu, tapi diikuti dengan ketaatan dan berserah diri kepada Allah, ya sesuai dengan tadi ya. Maka tingkat tertinggi hakul yakin adalah dengan ketaatan dan berserah diri pada Allah. Taat pada perintah Allah. Allah memerintahkan untuk sholat wajib 5 waktu, ya kita jalankan. Kita ada puasa wajib Ramadan, maka kita wajib melaksanakannya. Kita ada kewajiban untuk berbuat baik kepada tetangga, tamu, dan tidak mengucapkan hal-hal yang buruk, maka kita harus taat melakukannya. Itu merupakan tingkat hakul yakin, tingkat tertinggi dalam keimanan. Lalu berserah diri pada Allah seperti tadi ya. Kita berserah diri kepada Allah, tidak perlu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, tidak perlu melakukan hal-hal yang buruk, karena kita harus yakin bahwa kita harus berbuat baik, berbuat baik, karena kita yakin Allah pasti akan memberi rezeki kepada kita. Rezeki itu entah kesehatan, entah berupa uang, entah berupa keluarga yang baik, teman yang baik, sahabat yang baik, dan seterusnya. Karir yang baik, nilai yang baik, dan seterusnya. Kita harus yakini itu, bahwa kita harus berserah diri pada Allah, bahwa tidak ada jalan yang buruk, adanya jalan yang baik menuju Allah. Ya, itu tentang keimanan. Untuk Islam dan Ihsan kita akan bahas di pertemuan depan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kalian bisa catat hal-hal yang perlu kalian catat di sini tentang keimanan tadi, tingkatannya apa saja. Kalian catat di buku catatan kalian. Ya, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.